Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Doni Rafi Baginda dengan NIM 21/47644/PA/2071. Di sini akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah pengantar proses stokastik dengan dosen pengampu Pak Irwan Indrayanto. Untuk soal yang pertama, yaitu diberikan matriks dengan chain state space 1, 2, 3, dan 4. Dan yang ditanyakan tuh yang pertama ada temukan the distribution equilibrium untuk P-bar. Nah, itu jawabannya itu step pertama itu akan step pertama itu akan didefinisikan Pi pangkat T sama dengan Pi 1, Pi 2, Pi 3, dan Pi 4. Kemudian akan dicari pi pangkat T sama dengan pi pangkat TP sama dengan pi T dengan pi 1 plus pi 2 plus pi 3 plus pi 4 sama dengan 1. Untuk pi pangkat TP itu sama dengan pi pangkat T itu menjadi perkalian perkalian antara pi 1, pi 2, pi 3, pi 4 dikalikan dengan matriks yang tadi. Itu hasilnya pi 1, pi 2, pi 3, dan pi 4. Dari persamaan tersebut persamaan diperoleh persamaan min 3 pi 1 plus pi 3 sama dengan 0 itu menjadi pi 3 sama dengan 3 pi 1. Itu untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua itu pi 1 min 3 pi 2 plus 2 pi 3 sama dengan 0. Itu persamaan yang kedua. Sedangkan untuk yang persamaan yang ketiga itu pi 1 plus 2 pi 2 min 4 pi 3 plus pi 4 sama dengan 0. Untuk persamaan yang keempat itu pi 1 plus pi 2 plus pi 3 min pi 4 sama dengan 0. Itu untuk persamaan yang keempat. Nah, persamaan satu itu disubstitusikan ke dalam persamaan kedua. Sehingga didapat pi 1 min 3 pi 2 plus 2 dikali 3 pi 1 sama dengan 0. Itu menjadi 7 pi 1 sama dengan 3 pi 2. Dari persamaan 5 dan 1 itu dapat ditulis pi 1 sama dengan 3/7 pi 2 sama dengan 1/3 pi 3. Dengan informasi ini maka dapat disubstitusikan ke dalam persamaan 3. Jadi itu diperoleh pi 1 plus 2 dikali 7/3 pi 1 min pi dikali 4 min 4 dikali 3 pi 1 plus pi 4 itu sama dengan 0. Itu menjadi pi 1 plus 14/3 pi 1 min 12 pi 1 plus pi 4 itu sama dengan 0. Itu menjadi pi 4 sama dengan 19/3 pi 1. Kemudian itu disubstitusi ke persamaan 4 sehingga diperoleh pi 1 plus 7/3 pi 1 plus 3 pi 1 plus min 4 sama dengan 0. Itu dapat diubah menjadi 19/3 pi 1 min pi 4 sama dengan 0. Nah, itu menjadi 19/3 pi 1 sama dengan pi 4. Selanjutnya, selanjutnya itu pi 1 plus pi 2 plus pi 3 plus pi 4 sama dengan 1. Itu menjadi pi 1 plus 7/3 pi 1 plus 3 pi 1 plus 19/3 pi 1 itu sama dengan 1. Nah, itu diubah menjadi 3 plus 7 plus 9 plus 19/3
Pi 1 sama dengan 1. Itu didapat 38 per 3 Pi 1 sama dengan 1. Jadi Pi 1-nya itu sama dengan 3 per 38. Nah, untuk lebih lanjutnya, karena sudah diperoleh Pi 1 sama dengan 3 per 38, maka didapatkan juga Pi 2, yaitu 7 per 38, dan Pi 3, 9 per 38, Pi 4, 19 per 38. Maka equilibrium distribusinya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Pi 3 per 38, 7 per 38, 9 per 38, dan 19 per 38. Nah, untuk soal yang B, itu misalkan rantai tersebut dimulai pada keadaan 2 atau pada state 2. Jadi berapa lama waktu yang diharapkan sampai state tersebut, sampai rantai tersebut, sampai chain tersebut berubah ke keadaan untuk pertama kalinya. Nah, itu dimulai dari state 2. Akan dicari ekspektasi lama waktu sampai berubah ekspektasi lama waktu sampai berubah state untuk pertama kalinya. Jadi diketahui bahwa lama waktu untuk sampai ke perubahan berikutnya dari sebuah state I memiliki distribusi eksponensial dengan parameter min AII dikali V. Dapat digunakan rumus seperti berikut ini. T2 sama dengan 1 per min AII. ET2 sama dengan 1 per min A22. Nah, dari soal didapatkan bahwa elemen dari apa namanya, dari min A22 itu adalah min 3. Nah, itu kita substitusikan ke rumus awal, maka didapatkan E kali T2 sama dengan 1 per min A22. ET2 sama dengan 1 per min dikali min 3. Jadi ET2 sama dengan 1 per 3. Nah, diperoleh ET2 sama dengan 1 per 3. Itu adalah expected time untuk state 2 berpindah ke state selanjutnya. Nah, untuk jawaban yang nomor 1C, yaitu kita asumsikan bahwa chain tersebut itu start di 3. Jadi, eh, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk chain tersebut bisa ke stage 1. Nah, itu diperhatikan bahwa matriks yang diberikan pada soal tadi. Nah, itu diminta untuk mencari berapa lama waktu dari state 3 menuju ke state 1. Maka kita akan mencari A bar dengan menghapus baris dan kolom ke-1 dari matriks A. Nah, dapat ditulis kembali menjadi A bar sama dengan min 3, 2, 0, 2, min 4, 1, 1, 1, min 1. Dengan expected time untuk state lain ke state 1 kecuali dirinya sendiri adalah B bar sama dengan I dikali matriks min A bar diinverskan dengan I sama dengan 1, 1, 1. Untuk menyelesaikan persamaan tersebut akan dicari inverse dari matriks A negatif atau inverse min A bar menggunakan OBE. Nah, dapat kita lihat dengan menggunakan OBE seperti ini langkah pengerjaannya. Nah, ini dia.
Nah, dari OBE yang telah kita lakukan tadi, kita peroleh inverse dari matriks min A bar itu adalah sama dengan matriks 1, 2/3, 2/3, 1, 1, 1, 2, 5/3, dan 8/3. Maka B bar sama dengan I matriks matriks min A bar diinverskan, yaitu menjadi perkalian antara antara 1, 1, 1 dan perkalian matriks yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, maka diperoleh 1 matriks 1 plus 2/3 plus 2/3 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 5/3 plus 8/3. Nah, itu diperoleh 7/3, matriks 7/3, kolom baris ya, baris 3, 7/3, baris 3, dan 19/3. Dengan demikian, expected amount of the time state 3 ke 1 adalah 3. Nah, sekarang kita memasuki ke soal nomor 2. Jadi kita pertimbangkan suatu bank di server mana pelanggan itu sangat berpotensial datang sesuai dengan proses pembaruan yang memiliki distribusi antar kedatangan F. Namun kedatangannya hanya masuk ke bank jika server bebas ketika dia tiba. Jadi misalkan G menunjukkan distribusi layanan. Misalkan G Misalkan G menunjukkan distribusi layanan. Akankah jumlah kejadian pada saat T merupakan proses pembaruan jika suatu kejadian sesuai dengan pelanggan lain? Yang pertama itu pada saat pelanggan memasuki bank. Pertanyaan yang A. Nah, kita menggunakan definisi ini untuk menjawab kedua soal tadi. Jadi dimisalkan X I menotasikan durasi pelayanan ke I, sedangkan YJ itu menotasikan waktu selesainya pelayanan ke I sampai dimulainya pelayanan ke 1 plus I. Berarti Y0 menotasikan waktu customer pertama datang dan mendapatkan pelayanan baru. Perlu diperhatikan bahwa XI dan YI itu bersifat dependen saat kedatangannya, bukan proses Poisson. Nah, untuk jawaban yang A, pada saat memasuki bank, nah itu kita misalkan ZI untuk I elemen dari N. Merupakan setiap siklus yang terdiri dari ZI sama dengan XI plus YI. Untuk I itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan Z0 itu sama dengan Y0. Karena XI dan YI independen terhadap XJ dan YJ ya. Dengan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai I-1. Dan juga karena calon pelanggan datangnya sesuai dengan renewal proses, maka ZJ untuk J elemen N itu bersifat IID, independent and identically distributed. Sehingga diperoleh bahwa kasus pelanggan yang memasuki bank merupakan delayed renewal process. Nah, untuk jawaban yang nomor 2B, itu leaving the bank. Nah, dalam kasus pelanggan meninggalkan bank, itu karena ZI sama dengan YI min 1 plus XI dengan XI dan YI bersifat dependen. Maka ZI untuk I elemen N tidak bersifat IID atau IID, independent and identically distributed. Sehingga diperoleh bahwa kasus pelanggan yang meninggalkan bank bukan merupakan renewal process.
Nah, kita masuk ke soal yang nomor 3. Dari paper yang telah didiskusikan di kelompok Anda, jelaskan tentang yang pertama itu adalah latar belakang penelitian sampai dengan perumusan model rantai Markov dan rantai Markov dalam paper tersebut. Yang kedua itu ada proses pendefinisian rantai Markov yang dirumuskan dalam penelitian tersebut. Yang ketiga, gambaran umum proses penyelesaian permodelan rantai Markov dalam paper tersebut. Yang keempat, itu ada kesimpulan dari penelitian berdasarkan rumusan permodelan rantai Markov yang ada. Nah, untuk jawaban yang nomor 3A, itu jelaskan mengenai latar belakang penelitian tersebut. Jadi, sistem jaringan pipa saluran air limbah itu merupakan bagian terpenting dari infrastruktur sipil. Dan juga untuk menemukan keseimbangan yang baik antara biaya pemeliharaan dan kinerja sistem. Jadi model degradasi pipa saluran air limbah yang dapat diandalkan itu sangatlah penting. Di dalam kasus ini, kegunaan discrete time Markov chain atau DTMC adalah cara untuk menggambarkan bagaimana pipa saluran kotoran bisa rusak dari waktu ke waktu. Nah, itu seperti membuat perkiraan tentang bagaimana kondisi pipa akan berubah dari tahun ke tahun. Jadi DTMC itu dapat membantu kita memahami bagaimana pipa saluran kotoran bisa mengalami kerusakan dan membantu kita membuat rencana untuk memperbaikinya. Nah, untuk jawaban yang nomor 3B, nah pertanyaannya bagaimana proses pendefinisian rantai Markov yang dirumuskan dalam penelitian tersebut. Jadi rantai Markov yang telah kami kutip paper paper yang kami gunakan itu ada dua, yaitu rantai Markov single dan rantai Markov multi. Nah, untuk chain single itu dia hanya ber hanya menuju ke state lain dan menuju ke dirinya sendiri. Dan namanya aja single, jadi dia cuma bisa satu doang untuk berpindah state. Itu kalau untuk multi itu dia bisa berpindah lebih dari satu. Nah, ini bisa ditunjukkan pada gambar itu dia bisa kedua, bisa ketiga, bisa keempat, bisa kelima, itu macam-macam. Dan dia juga bisa eh, yang multi ini dia bisa balik ke dirinya sendiri. Jadi pembahasan nomor 3C. Jadi bagaimana gambaran umum proses penyelesaian rantai Markov dalam penelitian tersebut. Jadi untuk P xn plus 1 sama dengan in plus 1 untuk xn sama dengan in dikali xn min 1 itu sama dengan in min 1 itu sampai dengan x0 sama dengan i0. Untuk P sama dengan P dikali xn plus 1 sama dengan in plus 1 untuk xn sama dengan in. Jadi xn itu merupakan kegiatan pipa saluran pembuangan pada langkah n. Jadi DTMC mengasumsikan bahwa probabilitas kondisional tidak berubah seiring waktu, yaitu untuk semua keadaan I dan J dan semua N, P dikali XN plus 1 sama dengan J untuk XN sama dengan I. Independen dari PIJ sama dengan P kali XN plus 1 sama dengan J untuk XN sama dengan I. Jadi dalam penelitian itu menggunakan dua tipe change untuk memodelkan pipa saluran kotoran yang bisa mengalami kerusakan menggunakan DTMCS, di mana keada di mana keadaan K terkait dengan tingkat kerusakan yaitu kelas dalam C bar. Untuk yang kedua itu kedua rantai transisi hanya dapat terjadi
ketika keadaan saat ini dan keadaan terburuk, yaitu PIJ sama dengan nol untuk I lebih dari J. Karena tidak mungkin bagi pipa untuk memperbaiki kondisinya tanpa intervensi, misalnya perbaikan. Yang C itu hanya keadaan terakhir dalam kedua rantai yang bersifat absorpsi, yaitu P55 sama dengan 100. Untuk yang D, chain multi memungkinkan transisi antara keadaan beruntun dan non beruntun, yaitu 0 kurang dari sama dengan PIJ, kurang dari sama dengan 1. Untuk semua I kurang dari sama dengan J. Untuk yang E itu chain single adalah versi disederhanakan dari chain multi dan memungkinkan transisi hanya antara keadaan berurutan, yaitu 0 kurang dari PIJ kurang dari 1. Untuk semua I dan J sama dengan 1 plus I atau I plus 1 dan PIJ sama dengan 0 untuk J lebih dari I plus 1. Nah, untuk kesimpulannya itu adalah yang pertama, hasil penelitian membandingkan pola degradasi antar kelompok pipa saluran pembuangan air limbah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang karakteristik masing-masing kelompok pipa saluran pembuangan air limbah. Yang kedua itu DTMC terbukti efektif untuk memproyeksikan dan memperkirakan keadaan degradasi pipa saluran pembuangan air limbah di masa depan dan juga memberikan dasar untuk perencanaan pemeliharaan yang lebih baik. Yang ketiga itu meskipun rantai multi dan single memiliki kinerja serupa, tapi penelitian menyoroti bahwa rantai single lebih mudah dikalibrasi karena memiliki parameter yang lebih sedikit. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata ataupun ucapan saya yang kurang berkenan, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.